Ya, Oma, semangat terus Oma Clara ya, tempat sembuh. Persis dalam minggu ke-25 kan mengikuti Yesus dalam penderitaan. Nah, ini bisa mengikuti Yesus dalam sakit pinggang Oma ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sahabat-sahabat Ibu Teresa, baik itu kerabat kerja Ibu Teresa maupun iTrust Movement, atau juga sahabat-sahabat lainnya yang terinspirasi dengan spiritualitas iTrust. Mari kita awali sesi kita ke minggu ke-25 ini untuk mengantar apa yang sudah kita lalui dalam minggu ke-24 dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hidup kami setiap hari adalah selalu terinspirasi oleh Engkau sendiri. Dalam doa-doa berjalan bersama Ibu Teresa, dalam tema-tema yang baru saja kami selesaikan, yaitu tahap kedua, yaitu tentang Engkau sendiri, kami semakin menemukan bahwa seluruh perjalanan hidup kami semakin mengarah dan membawa kami berjumpa dengan Allah dalam diri Engkau sendiri, yang adalah Allah dan manusia. Engkau sungguh Allah, sungguh manusia. Dan kami semakin menyadari keselamatan dalam relasi dengan Engkau sendiri tidak lagi berhenti pada pemahaman tentang keselamatan yang kami butuhkan, entah dalam materi, dalam kejiwaan, di dalam hidup di dunia ini. Betul bahwa itu juga menjadi sarana kami semakin dalam, dan terlebih kami semakin menemukan bahwa keselamatan yang sudah Engkau mulai justru adalah sifatnya bukan lagi tentang apa yang kami terima. Kami yakin dan kami percaya kami telah diselamatkan. Tetapi keselamatan dalam mengikuti Engkau semakin kami sadari sebagai perutusan, ambil bagian dalam perutusan Engkau. Dan itu juga bukan tentang melakukan ini atau itu. Kami ambil bagian dalam kesetiaan, dalam semangat yang Ibu Teresa Kalkuta sudah hidupi dan menjadi inspirasi bagi semua orang, banyak orang, yaitu ambil bagian dalam dahaga Engkau. Engkau masih dan terus menderita. Penderitaanmu di salib adalah penderitaan yang membawa kami terlibat dalam secara langsung maupun tidak langsung pada penderitaan rohani, di mana masih banyak orang yang sungguh tidak datang atau belum datang atau masih dalam kondisi tidak dapat datang, entah karena pemahaman tentang hidup, pemahaman tentang dosa, pemahaman tentang kelemahan dan kekurangan, dan itu semua menjadi halangan orang terbuka untuk dituntun Tuhan datang pada Engkau sendiri. Kami mohon semoga pengalaman, doa-doa kami dan sharing-sharing pada hari ini senantiasa membuat kami semakin sadar dan terbuka bahwa berjalan bersama Engkau itulah yang membuat kami semakin menemukan hidup itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat berharga dan bernilai, sekalipun kami adalah orang berdosa, sekalipun kami penuh dengan kekurangan, tetapi di dalam kekurangan itu Engkau hadir, dan Engkau terus setia hadir dalam kelemahan dan kekurangan kami, karena Engkau selalu meminta kami untuk terus berjalan bersama Engkau. Tuhan, berilah kami rahmat sungguh-sungguh selalu tetap setia dan berjalan bersama Engkau. Banyak hal yang membuat kami tidak dapat berjalan, tetapi buatlah kami selalu setia berjalan bersama Engkau. Dan itulah yang kami mohon dalam sharing-sharing nanti menjadi kekuatan kami saling berbagi di dalam berjalan bersama Engkau lewat apa yang kami renungkan dalam minggu-minggu ini. Engkaulah Tuhan yang menjadi jalan kehidupan dan kebenaran kami, dan kepadamulah kami menemukan segala-galanya. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari,
Mungkin bagi Bu Reni yang baru hadir pertama kali, siapapun yang hadir 25 minggu yang lalu atau baru hari ini, sama. Semua mengamini Yesus. Ya. Semua ingin berjalan bersama Yesus. Maka kerinduan itulah yang menjadi dasar kita untuk tetap setia atau juga terpanggil untuk mendengar, terlibat, dan pada malam ini kita sudah melewati minggu ke-24 dan masuk dalam minggu ke-25. Sebagaimana sudah saya antar pada minggu lalu, bahwa pada mulai minggu 25 ini, kita akan masuk dalam renungan tentang Yesus yang menuju ke Yerusalem, Yesus yang menuntaskan misinya, dan Yesus yang menderita, dan Yesus yang wafat, dan Yesus yang pada akhirnya masuk di dalam kemenangan atas maut. Kita sebelum masuk ke dalam tema 25, kita akan sharing dulu minggu ke-24 dan sebelumnya. Masih ingat apa yang sudah saya bagikan dalam minggu lalu? Tentunya juga tim inti sudah membagikan tentang dinamika 24 minggu yang sudah kita lewati ya. Minggu lalu sudah saya berikan juga tuntunannya itu. Dari minggu pertama sampai minggu 24, kita sudah merenungkan bagaimana relasi kita dengan Allah itu adalah relasi cinta, relasi kasih ya. Dan relasi kasih itu kita renungkan dari sejarah penciptaan, bahkan penciptaan kita sendiri, dan penciptaan itu terus berlangsung. Dan dalam diri Yesus, penciptaan itu mendapatkan kepenuhan di dalam arti semua manusia tidak lagi tercerai-berai. Semua ciptaan tidak lagi merasa ditinggalkan atau tidak tahu lagi arahnya kemana. Di dalam diri Yesus kita menemukan arah yang jelas bahwa semua terus ikut ambil bagian dalam penciptaan, dan di sini dalam diri Yesus adalah bagaimana semua dipanggil untuk membawa banyak orang menyadari tujuan hidupnya, asalnya, dan dengan berjalan bersama Yesus, orang semakin mengarah kepada asalnya dan akhirnya. Maka kalau kita kembali ingin merenungkan dan membagikan pengalaman kita dalam minggu ke-24, jangan lupa untuk membawanya dalam konteks ini tadi. Bapak Ibu sudah menyelesaikan 2 bagian besar di dalam perjalanan bersama Ibu Teresa dengan model atau bahan-bahan doa sesuai dengan latihan rohani Santo Ignatius. Jadi ini 2 bagian besar itu adalah sejarah penciptaan, yaitu relasi dengan Allah dan semuanya, semua ciptaan, dan sejarah kedua adalah bagaimana Allah mewahyukan dirinya dalam penjelmaan dalam diri Yesus yang adalah manusia dan Allah sendiri. Nah, dalam 2 konteks inilah silakan Bapak Ibu sharing bahan-bahannya. Saya akan membawa nanti lebih panjang dalam pengantar doa minggu ke-25. Maka saya sudah membagikan kepada Bapak Ibu juga, nanti bisa dipakai sebagai bahan review ya, doa-doa video-video, baik video novena maupun video untuk dalam rangka video BPMT ini. Banyak video-video yang digunakan dalam novena sama dengan BPMT, dan video-video itu bisa menjadi inspirasi juga dalam mereview perjalanan selama 24 minggu ini. Bagi yang masih dalam perjalanan tidak ada masalah, silakanlah tetap sharing pada apa yang sedang didoakan. Yang ingin saya tawarkan dalam pengantar sharing minggu ke-24, satu hal, bahwa kita sudah pada perjalanan doa di mana kita semakin mengalami Yesus secara personal. Dan inilah yang rahmat yang kita mohonkan di dalam mengawali perjalanan doa-doa berjalan bersama Ibu Teresa. Kita
sudah mempunyai pengalaman komunal ya. Tentunya dalam doa novena, doa rosario, doa-doa lainnya kan doa misa juga itu kan pengalaman komunal ya. Tetapi dalam perjalanan BPNT ini yang diharapkan sungguh masuk adalah perjalanan personal. Maka bagi Bapak Ibu yang masih kesulitan untuk menjalani secara doa-doa tidak ada masalah, yang penting Bapak Ibu tetap membawanya di dalam relasi personal dengan Tuhan lewat renungan-renungan yang ditawarkan. Nah, silakan berbagi pengalaman, bukan di dalam detailnya. Saya ingin menawarkan satu pertanyaan kepada Bapak Ibu yang mungkin dapat menjadi bahan sharing nanti. Tentu semua punya pengalaman-pengalaman personal dalam doa-doa. Tentu semua mempunyai catatan-catatan refleksi. Siapakah Yesus bagi Anda? Atau siapakah Yesus selama ini yang aku alami? Pertanyaan yang selalu muncul dalam benak kita. Tentunya pertanyaan ini selalu relevan karena kita selalu berkembang dalam relasi dengan Tuhan. Sama halnya Bapak Ibu punya orang tua. Ya. Tentu ada yang masih hidup, ada yang sudah tidak ada. Seperti saya sudah yatim piatu. Ya. Ketika saya merenungkan orang tua saya, siapakah mereka? Akhirnya yang muncul adalah pemahaman saya tidak hanya sekarang, tetapi orang tua yang saya kenal sejak saya kecil sampai sekarang dalam perjumpaan dengan Tuhan. Tentu di dalam perjalanan dengan orang tua atau juga dengan saudara-saudara kandung ya, atau dengan saudara yang lainnya, ada banyak benturan-benturan yang kita alami. Ada banyak hal-hal yang tidak dapat kita pahami. Ada banyak hal yang tidak mudah kita sungguh entah itu dalam konteks menerima atau memahami atau memaafkan apapun namanya. Tetapi kita sudah menemukan di dalam tahap kedua doa-doa dalam merenungkan Yesus, semuanya menjadi sarana kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka di sini poinnya adalah tidak lagi melihat sejarah as is, yaitu saya berbenturan atau saya tidak dapat menerima atau saya masih punya sesuatu, tetapi dengan melihat dan berjalan bersama Yesus itu, saya mencoba memahami pengalaman konkret itu. Ada 3 cara kita berefleksi. Bagaimana pengalaman konkret itu kita menemukan maknanya. Di balik itu ada banyak hal ya. Jadi kalau kita masuk di dalam istilahnya ketika kita menyentuh setiap pengalaman-pengalaman konkret ya yang terjadi dalam hidup kita. Pengalaman konkret itu adalah suatu sejarah yang terjadi. Tetapi pengalaman konkret itu belum dapat berbicara apa-apa ketika kita belum menyentuhnya. Maka tahap yang paling kita sekarang sudah lewati adalah mencoba menemukan maknanya. Tetapi menemukan makna itu masih belum cukup. Kita lewat BPMT ini, lewat perjumpaan dengan Yesus, kita mencoba lewat makna itu. Bagaimana Allah hadir dalam peristiwa itu, itulah cara kita merefleksikan pengalaman akan Allah. Maka bisa saya sebut sebagai pengalaman transendental, ya, pengalaman akan kehadiran Tuhan. Jadi di dalam pengalaman konkret itu kita menemukan makna. Sebagai contoh, pernah saya cerita di sini, saya ditampar oleh bapak saya ya waktu saya ketahuan merokok kelas SMP kelas 1 ya. Pernah juga saya bercerita tentang bagaimana saya berjumpa dengan kematian bapak saya sebelum satu bulan sebelum dia meninggal. Saya berjumpa di Jakarta dan dia mengatakan, saya melihat kamu bahagia, I'm proud of you, Ruth, ya. Padahal sebelum itu kalau bertemu hanya bertanya masih kuat tidak jadi Romo, jadi Yesuit ya. Nah, ketika saya mendengar dia berkata demikian, sebulan kemudian dia meninggal,
pengalaman sebulan itu menjadi pengalaman yang luar biasa karena dalam situasi yang sangat pendek itu saya menemukan ada sesuatu yang Allah tawarkan. Sama halnya ketika kematian ibu saya juga. Nah, pengalaman-pengalaman itu ketika kita maknai, menemukan maknanya dan menemukan Allah di sana, Allah yang menghantar kita untuk berjumpa dengan Allah lewat kematian atau lewat apapun namanya yang kita alami secara konkret, akhirnya kita tidak lagi berhenti pada sejarah kematian, tidak hanya berhenti pada sejarah tentang saya menemukan makna, tetapi kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, inilah Bapak Ibu, coba bertanya tentang siapakah Yesus bagi Anda ketika Anda menerima pengalaman itu. Siapakah Yesus ketika Anda sedang kehilangan? Siapakah Yesus ketika Anda mengalami sedang dalam situasi entah karena sakit, entah karena sedang dalam krisis apapun namanya. Tidak semuanya Yesus itu dipahami dalam situasi yang sehat. Justru ketika kita sedang jatuh, sedang tidak sehat atau sakit, justru Yesus itu semakin dipahami. Maka di sini Ibu Teresa menawarkan kepada kita, I-Trust itu adalah bagaimana memahami penderitaan Yesus sebagai penderitaan yang aku lihat lewat hidupku. Yesus menderita lewat apa yang sedang aku alami. Nah, tahap berikutnya adalah bagaimana memahami penderitaan Yesus lewat penderitaan orang lain. Dan seterusnya. Maka di sini perjumpaan dengan Tuhan itu menjadi yang utama dibandingkan dengan penderitaan itu sendiri. Semakin kita mengalami penderitaan Yesus dalam pengalaman-pengalaman konkret kita, maka semakin kita diangkat keluar dari diri kita dan semakin melihat lebih luas bagaimana Yesus menyapa kita, menawarkan kita untuk semakin dikenal dan kita mau berjalan bersama Dia. Maka silakan Bapak Ibu sharing, siapakah Yesus bagi Bapak Ibu? Entah dalam peristiwa Bapak Ibu yang ingin angkat dalam sharing, atau dalam BBMT ini, atau apapun namanya, silahkan. Tapi kalau boleh, saya menawarkan sharingnya itu sama. Siapakah Yesus bagi Anda? Karena kita mengakhiri tahap kedua dari perjalanan bersama Yesus. Demikian dulu Pak Win. Nanti akan saya lebih lama pada pengantar minggu ke-25 karena memasuki tahap ketiga. Ya. Ada tadi di bawah. Ada tadi saya hadir. Terima kasih untuk sharing-sharingnya dan saya memang hari ini ingin mendengarkan sharing Bapak Ibu tentang Yesus ya. Jadi salam kenal juga untuk beberapa yang baru ketemu malam ini. Pak Muhammad Hanafi dari kelompok umum ya dengan Bu Reni, Bu Lydia dan lainnya. Untuk kita memasuki tahap ketiga ini, tentu memang yang paling utama adalah bahwa kita semakin mengenal tidak hanya secara pemahaman, tapi juga mengenal Yesus dari cerita kita. Seperti halnya Bapak Ibu mengenal orang tua, mengenal kakak adik, mengenal teman-teman dari proses waktu ya. Dan proses waktu itu kan berkaitan dengan bagaimana saya bersentuhan. Tadi ada yang mengenal Yesus dari pengalaman sakit, mengenal Yesus dari pengalaman Mei tahun 98, mengenal Yesus dari pengalaman kelahiran ya, mengenal Yesus dari pengalaman macam-macam. Itulah Yesus ya Bapak Ibu ya. Itulah Yesus yang kita sekarang ini semakin kenal. Dan seperti halnya kita mengenal keluarga kita butuh waktu. Mengenal Yesus pun juga sama. Dan semakin kita mengenal Yesus secara konkret, dari pengalaman konkret, maka memang Allah itu sungguh-sungguh hadir dan selalu bersama kita. Bersama diri kita sendiri, bersama keluarga kita sendiri. Amin.
Kita pernah mengalami yang namanya keraguan. Kita pernah mengalami yang namanya sungguhkah Tuhan ada gitu ya. Ya sama halnya juga kita pernah mengalami keraguan tentang orang tua kita. Kita pernah mengalami keraguan tentang siapapun yang kita kenal dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang paling sungguh semuanya mengalami adalah keraguan kita tentang Allah itu bukan karena Allah lemah. Keraguan kita tentang Allah itu bukan karena Allah itu seolah-olah tidak punya kuasa untuk menyembuhkan kita. Keraguan kita itu sesungguhnya berangkat dari kita merasa ditinggalkan atau takut ditinggalkan Tuhan. Dan itu pengalaman Yesus di salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itulah penyataan Yesus, manusia Yesus, ingin jangan sampai Allah meninggalkan aku. Itu kan daging kita ya. Sebagai manusia kita sungguh merasakan tidak mau dan tidak ingin saya sendirian. Dan itulah gambaran bagaimana manusia itu sesungguhnya selalu berharap tempat ada bergantung ya. Dan ketergantungan pada Allah itulah yang sesungguhnya paling kita khawatirkan pada bagian terakhir. Jangan sampai aku itu sendirian. Mungkin kita pernah menjadi mandiri terhadap keluarga kita. Kita juga pernah merasa saya mampu sendirian ya. Tetapi hanya pada Allah kita itu sesungguhnya dalam hati kita yang terdalam, kita tidak mau kita itu terlepas dari Tuhan. Padahal Allah sendiri setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mencoba melihat dari pengalaman Ibu Teresa dari video ini. Ini video novena ketiga dan ketujuh ya. Saya ambil bagian tentang poverty of the heart dengan clean of heart ya, clean heart ya. Mari kita lihat videonya sebagai awal kita mencoba menyelami bagaimana Ibu Teresa sungguh merasakan Allah itu hadir dalam setiap perjalanan, khususnya pengalaman kita di dalam kemanusiaan kita sendiri. Mari kita lihat dulu. They don't need to know me and to know my background. I am what I am in the eyes of God. But it's very important for people to know the poor. Material poverty, you can always satisfy with material. The unwanted, the unloved, the uncared, the forgotten, the lonely. This is much greater poverty. Today, Passion of Christ is relived in each one of us in a different way. The loneliness of Jesus, the pain and the suffering of Jesus in Gethsemane that caused perspiration of blood, I think that was much greater than even the crucifixion itself. Crucifixion was temporary on the flesh, but the agony of the loneliness, or the agony of being rejected, being left alone, caused that perspiration of blood. And I think today we see that loneliness being relieved in many, many rich countries where people are going through a torture of being unwanted, rejected. And I think that is the greatest suffering and the greatest poverty today. But I think that the simplest way to show God's love and that God loves us is what Jesus came to teach us, is that love for one another. God speaks in the silence of the heart, and we listen. And then
We speak to God from the fullness of our heart. First we listen, God speaks, and then we speak and God listens. And that connection is prayer, is oneness with God. A soul of prayer, fruit of prayer, is deepening of faith. And the fruit of faith is love. And the fruit of love is service. And the fruit of service is peace. That's why we need to pray to have a clean heart. And if we have a clean heart, we can see God. And if we see God, naturally we begin to love one another. That means we see and we look, and then we give our hands to serve and our hearts to love. And that's the beginning of holiness. Dua tema yang kita baru saja lihat dalam video dari Ibu Teresa. Pertama adalah tentang bagaimana adanya kemarahan merasa ditinggalkan. Dan inilah yang sesungguhnya kita hadapi juga dalam hidup kita masing-masing. Merasa ditinggalkan. Dan perasaan itu begitu dalam, sampai membawa suatu yang namanya kemarahan dalam diri kita. Kalau kita memahami kata kehilangan atau ditinggalkan, kita dapat menggantinya dengan kata yang lain, sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Saya merasa tidak diterima, saya merasa tidak dihargai, saya sudah berjuang sekian lama, sekian waktu sampai habis segala macamnya, saya tidak dipahami. Saya berjuang untuk mereka, untuk ini, untuk itu, tetapi saya merasa tidak di-endorse, ya, tidak didukung. Ya. Jadi pengalaman-pengalaman konkret itu membangkitkan perasaan ditinggalkan. Dan ketika kita semakin dalam merasakan ditinggalkan itu, yang muncul adalah kemarahan. Kemarahan berkaitan dengan kenapa saya ditinggalkan. Tentu dalam konteks kita masing-masing, ceritanya beraneka ragam. Tapi satu hal, kemarahan yang berkaitan dengan pengalaman merasa ditinggalkan adalah sama. Yaitu kemarahan terhadap sesuatu yang sesungguhnya membuat kita menolak Tuhan. Menolak itu adalah suatu yang sifatnya bukan keputusan. Sebenarnya kalau kita sudah tidak setuju, ya, segala keputusan yang sifatnya, kita sudah mengalami itu juga dalam minggu bersama Yesus, ya. Keputusan untuk menolak Tuhan itu kan sebenarnya tidak perlu mengalami suatu yang namanya usaha, ya. Karena kita sudah dikuasai oleh kemarahan tadi. Agoni, ya, dalam bahasa Ibu Teresa tadi. Dan dalam kemarahan itu yang muncul adalah sesuatu yang sifatnya diri. Saya merasa ditinggalkan, maka ketika manusia merasa negatif tentang dirinya, akhirnya yang terjadi adalah keputusan yang sifatnya manusiawi dilatar belakangi oleh kemarahan yang pada akhirnya berakhir pada yang namanya kekosongan. Nah, Yesus mengalami itu di dalam Getsemani. Dia sampai berpuluh darah, ya. Sebagai manusia tentu Yesus geleng-geleng, ya. Coba kita renungkan pengalaman Yesus ketika mewartakan 3 kali tentang tujuannya ke Yerusalem. Di dalam teks, saya sudah memberikan, mari kita lihat teksnya. Ya, ini kita lihat pada bagian, bentar, oh saya salah ambil, sebentar. Saya harus ngambil yang 25. Ya, yang ini, ya. Jadi kalau kita lihat di sini,
saya sudah highlight di sini. Yesus itu menyampaikan tentang Yerusalem sampai 3 kali. Dalam Markus 8, 31, 38, yang kedua itu 9, 30, 32, lalu yang terakhir 10. Ya, kita lihat dinamika 3 kali Yesus menyampaikan tentang dia harus ke Yerusalem. Di sini adalah pengalaman Yesus mengetahui bahwa Yerusalem adalah tempat di mana dia harus menyatakan sikapnya. Yesus tahu banyak orang yang mau membunuh dia, mau membuat dia dihukum mati. Yesus tahu bagaimana orang-orang itu marah karena tidak hanya tidak memahami Yesus, tapi menolak Yesus. Jadi di sini Yesus mengalami tidak hanya tidak dipahami oleh para murid pada akhirnya, tetapi sebelumnya Yesus sudah memahami kehadirannya itu tidak diterima atau ditolak ya. Maka ketika Yesus menyampaikan pesan pertama, Petrus sulit memahami kenapa Yesus harus mati di Yerusalem. Jadi di sini gambarannya bahwa Petrus itu ingin menyatakan kepada Yesus, kami ada, gitu ya. Dan di Yerusalem itu bahaya. Maka kenapa kamu harus mati di Yerusalem dan sudah tahu akan ditolak dan dibunuh ya. Nah, ini suatu yang namanya bagi pengalaman Petrus itu adalah dia tidak mau bahwa Yesus itu sudah tahu begitu dan masuk di dalam situasi terancam. Salah satu yang membuat manusia itu mengalami kemarahan di dalam konteks hidup kita sehari-hari karena kita tidak mau kehilangan yang namanya status quo kita ya. Jadi kalau kita sudah dalam posisi yang aman dan posisi yang sudah semuanya terjadi dengan baik, kita tidak mau kehilangan itu. Nah, inilah salah satu tantangan ketika manusia merasa akan mulai kehilangan situasi keamanan itu, maka dia akan mulai marah. Ya. Nah, yang kedua, pemberitaan Yesus adalah tentang para murid tidak hanya belum memahami arti pemberitaan tersebut, tapi juga takut dengan isinya. Jadi di pertama itu suatu perjuangan para murid untuk tidak mau kehilangan Yesus ya, karena Yesus adalah pegangan mereka, Yesus adalah jaminan mereka, jangan sampai Yesus mati gitu ya. Tapi yang kedua, semakin Yesus menunjukkan arti yang mendalam dari ke Yerusalem. Nah, kan di sini muncullah yang namanya ketakutan yang sangat konkret ya. Artinya ketakutan kehilangan itu menjadi di depan mata. Dan bahkan Yesus semakin berjalan mendekati Yerusalem. Kalau kita lihat dari Galilea sampai dengan Yerusalem perjalanan panjang ya Bapak Ibu ya. Nah, dan pemberitaan ketiga itu sudah di dalam posisi di Yerusalem. Jadi di situ Yesus mulai menunjukkan kepada semua orang. Jadi tidak hanya para murid yang ketakutan, tapi semua orang juga menjadi takut dengan isinya Yesus. Saya berhenti dulu di sini. Jadi Bapak Ibu kita lihat di sini. Yerusalem adalah tempat di mana Yesus akan mati. Di tahap pertama pemberitahuan tentang Yerusalem, para murid merasa itu seujon ya. Jadi ada seolah-olah Yesus itu men-challenge mereka. Seolah-olah tidak akan terjadi. Tapi di balik itu sebenarnya para murid sudah mulai ketakutan jangan sampai Yesus mati. Karena Yesus adalah jaminan. Dalam pemberitahuan yang kedua, mereka mulai takut, para murid. Ya. Para murid takut karena apa? Yesus semakin tegas menunjukkan siapa yang tidak mengikuti aku dan kehilangan nyawanya ini ya. Dan pemberitahuan ketiga adalah orang banyak. Kita lihat bagaimana Yesus itu dikelilingi oleh lingkaran-lingkaran ya, dari mulai para murid, mulai orang yang mengalami penyembuhan, orang yang mengalami kekuatan dari Yesus, sampai pada orang-orang banyak yang merasakan nama Yesus itu adalah jaminan. Nah,
Disinilah sesungguhnya apa yang terjadi dengan pengalaman Yerusalem sebagai jalan salib Tuhan. Tidak hanya Tuhan saja yang mengalami ditolak, tetapi para murid mulai ketakutan akan ditolak karena menjadi pengikutnya Yesus. Coba kita lihat pengalaman penyangkalan Petrus yang ketiga kali. Di situ kan kelihatan sekali antagonismenya ya. Jadi Petrus yang berusaha membela Yesus, di saat dihadapkan pada kenyataan salib, penderitaan, Petrus menyangkal. Nah, pengalaman penyangkalan inilah yang membuat Petrus juga akhirnya berjumpa dengan apa yang Yesus sampaikan. Jadi di sini kita lihat Bapak Ibu, salib adalah jalan di mana kita berjumpa dengan Yesus. Tentu salib kita ada macam-macam. Entah pengalaman penolakan, pengalaman merasa tidak aman, merasa takut dan semuanya. Tetapi ketika kita berjumpa dengan pengalaman itu, disitulah kita berjumpa dengan Yesus yang menjelaskan. Inilah artinya aku ke Yerusalem. Dengan kata lain, kalau kita merenungkan dalam video yang kedua, Bapak Ibu ya, kan video pertama itu tentang kemarahan ya, agoni terhadap merasa ditinggalkan ya. Tapi dalam video kedua tentang clean heart, perjumpaan dengan Yesus yang sungguh-sungguh meminta kita untuk setia bersama Dia di jalan salib, hanya dapat dilakukan ketika kita sungguh masuk di dalam pengalaman kehilangan itu. Ini paradoks. Paradoks artinya apa? Seolah-olah berlawanan, tetapi sesungguhnya mengarah yang sama. Semakin manusia tidak mau kehilangan, semakin manusia tidak mau masuk dalam pengalaman salib, semakin manusia itu tidak hanya memahami Yesus, tetapi bingung ya, karena merasa kehilangan. Ya. Maka di sini renungan-renungan Bapak Ibu pada mulai minggu ini akan diajak masuk di dalam pengalaman yang paling terdalam, yaitu sungguh-sungguh masuk di dalam keheningan di mana tidak ada jawaban. Di Getsemani jelas sekali Yesus itu 3 kali berdoa. Yang pertama adalah ketika Yesus sungguh berpeluh darah, dan apa yang dikatakan Yesus? Jika kehendakmu, jauhkanlah aku dari cawan ini. Itu doa pertama Yesus. Doa dalam arti, dalam kemanusiaannya, Yesus sungguh merasakan hanya satu-satunya Allah lah yang menjadi ketaatanku, kehendakmu. Tetapi, apa yang terjadi? Yesus mengatakan pada para murid, jangan tinggalkan aku. Ya, jadi kan ketika Yesus mengatakan melihat Petrus dan lain-lainnya tertidur, berjaga-jagalah, ya, bangunlah dan temanilah aku. Itu pengalaman doa Yesus yang pertama. Lalu setelah mereka tertidur lagi, dan Yesus berdoa lagi, dan kali ini peluhnya tidak lagi seperti yang pertama. Tetapi di situ Yesus semakin menemukan terjadilah kehendak. Maka apa yang dikatakan Yesus kepada para murid, tidurlah. Ya. Di situ Yesus sudah menemukan bahwa ia harus mengambil jalan ini untuk semua. Maka Yesus sudah menemukan keheningan, kekuatan batin. Dan di situ dalam video yang kedua Ibu Teresa, the clean heart, ya, jadi hati yang jernih. Hati yang jernih itu adalah hati yang sungguh masuk dalam misteri kehidupan, dan di situ dikuatkan oleh pengalaman akan Allah, mengambil keputusan untuk bersama Yesus. Nah, di sini Yesus mengambil keputusan apa? Ia taat untuk menjalankan kehendak Bapanya. Maka ketika dia mengambil keputusan, mengambil jalan salib dan Yerusalem adalah tempatnya, Yesus mulai mempunyai yang namanya suatu kekuatan yang lahir dari
relasinya yang intim dengan Tuhan. Dia tahu akan dihukum mati, dia tahu akan menjalani segala macam hal, dan kekuatan batinnya itu memahami orang-orang yang di sekitarnya yang akan meninggalkan dia. Jadi di sini, ketika kita menerima bahwa kenyataan saya ditolak, saya tidak diterima, justru sebaliknya kita mengalami suatu kejelasan bahwa pengalaman akan Allah itu tidak mudah dipahami. Dan dalam doa yang ketiga, di Getsemani apa yang terjadi? Yesus mengatakan kepada para muridnya, bangunlah. Inilah saatnya, waktunya sudah tiba, bangunlah. Di situ Yesus mulai meneguhkan mereka. Yesus mengajak mereka, meskipun kalian belum paham, meskipun kalian tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi jalanlah bersamaan, bangunlah. Apa yang terjadi pada saat itu? Petrus kan memotong telinganya Malkus ya ceritanya ya. Lalu mereka mulai mengambil segala macam cara untuk melindungi Yesus. Tapi Yesus mengatakan, sarungkanlah pedang dan berjalanlah bersama saya. Nah, ini dinamika Getsemani di mana Yesus sudah memulai segala keputusan untuk mengambil jalan salib itu, pertama-tama di dalam relasinya yang sangat intim dengan Allah Bapa. Maka tadi dalam video Clean Heart itu ya, Bapak Ibu ya, kata terakhirnya kan Ibu Teresa mengatakan, inilah jalan kekudusan. Jalan kekudusan adalah hati yang jernih untuk mengalami penderitaan Yesus sebagai pilihan kita menjalani hidup di dunia ini dengan ambil bagian untuk menjalani salib kita dan juga menerima salib yang lainnya sebagai bagian kita untuk masuk di dalam misteri kesetiaan pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya mau mencoba kembali kepada teks tadi ya, pada bagian. Jadi setelah pemberitahuan ketiga, saya mau mengajak pada yang ini ya. Sebelum kita masuk ke dalam peristiwa penderitaan dan salib Yesus, kita perlu menegaskan kembali tekad kita untuk mengikuti Yesus. Sikap mengikuti Yesus bagaimanapun akan membuka hati kita seperti yang terlihat dalam mujizat orang buta. Nanti Bapak Ibu akan mendoakan doa tentang dua orang buta. Di dalam Markus itu ada di bab 8 dan 10. Ya. Yang 8 itu, kalau saya tidak salah ya, itu adalah seorang yang berteriak-teriak lalu membuat yang lainnya itu marah ya. Yang satunya adalah orang pengen disembuhkan lalu dibawa oleh orang lainnya datang pada Yesus. Nah, yang pertama itu yang berteriak-teriak itu ketika semakin berteriak Yesus memintakan, ya udah, kamu mau apa ya Yesus. Lalu para murid lalu mengizinkan dia datang dan dia bilang, saya mau melihat ya. Nah, pada saat itu Yesus mengatakan, apa yang kamu lihat? Masih bayangan orang-orang ya. Lalu kemudian Yesus menyentuh lagi dengan air liurnya dan terbukalah dia. Maka Yesus mengatakan, imanmu lah yang menyembuhkan. Itu yang pertama. Jadi di sini seseorang itu ingin berjumpa dengan Yesus, melihat Yesus, tapi dihalang-halangi. Jadi pengalaman iman yang selalu melewati berbagai macam arah rintangan ya. Nah, yang kedua adalah pengalaman iman yang dibantu oleh orang lain. Di mana banyak orang lain membawa saya datang pada Yesus. Dan pada saat peristiwa itu kan sangat sederhana sekali. Yesus mengatakan apa yang kamu mau, lalu disembuhkan. Nah, dua peristiwa yang berbeda, tetapi pengalaman yang sama, yaitu berjumpa dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kenapa tadi saya di awal mengajak Bapak Ibu untuk sharing tentang siapakah Yesus ya? Tentu siapa Yesus pertanyaan yang terus-menerus ya. Tetapi di dalam proses BPMT ini kan, ketika kita memasuki minggu awal dari perenungan tentang Yesus, kita kan banyak mengalami poin-poin ya dalam doa ya. Nah, pada saat itu tentunya siapakah Yesus itu pada saat itu Bapak Ibu alami. Tapi hari ini setelah melewati beberapa minggu doa, tentu Yesus menjadi lebih lagi saya alami. Yesus lebih lagi kita alami.
Yesus lebih lagi setiap hari menjadi pribadi yang saya tidak mau kehilangan dia, tapi saya siap untuk ambil dalam misinya. Maka di sini pengalaman seorang yang semakin mengalami Yesus itu adalah pengalaman bukan tentang kehilangan, tetapi justru semakin saya mau masuk. Nah, kita mungkin seperti orang buta yang pertama tadi, dihalang-halangi. Kita mungkin banyak didukung oleh orang lain. Siapapun itu pengalaman yang sangat indah, apapun yang dia alami. Hanya satu yang kita alami adalah kita semakin mengenal Yesus. Maka dalam renungan kali ini, tadi saya dalam kalimat terakhir, kita butuh menegaskan kembali tekad dan niat kita mengikuti Yesus. Kita belum masuk dalam peristiwa penderitaan, masih nanti. Ini masih tahap bagaimana kita mencoba memahami Yesus yang mati untuk semua. Mungkin ini adalah masih pemberitahuan pertama, ya, seperti tadi, yaitu saya mau, tidak usah khawatir Yesus, saya mau kamu tetap hidup ya. Tetapi sesungguhnya itu adalah ketakutan kita. Saya tidak mau Yesus mati, karena saya nggak punya jaminan nantinya. Nah, apakah kita di dalam relasi dengan Yesus itu ketika mendengar pemberitahuan pertama, apakah juga seperti itu? Atau sudah sikap batin kita sudah di dalam pemberitahuan yang kedua? Yaitu, saya sudah mulai takut ya. Mungkin di awal-awal masih dalam pikiran bahwa saya takut ditinggalkan Tuhan. Tapi mungkin sesungguhnya benar-benar ketakutan itu ada. Silakan Bapak Ibu mencoba merenungkan di dalam minggu ini. Silakan gunakan doa-doa yang ada. Atau juga Bapak Ibu punya perikop yang menyentuh tentang sengsara Tuhan, tapi saya usul jangan masuk dulu dalam penderitaan, karena itu belum waktunya. Tetaplah stick pada pengalaman-pengalaman Yerusalem, ya. Jadi di situ ada banyak ceritanya, ya. Yesus mulai mau ditangkap gitu ya. Yesus mulai kemudian masuk dalam perdebatan dengan orang-orang Farisi dan orang Taurat sebelum Yesus ditangkap ya. Dan kebanyakan kan perdebatan atau bukan perdebatan, diskusi tentang Sabat itu banyak di sana ya. Jadi coba masuk di dalam pengalaman bahwa Yesus di Yerusalem tidak diterima, tidak dipahami, ditolak. Tetapi di situ tujuannya adalah masuklah dalam pengalaman ditolak itu untuk menemukan apa yang sesungguhnya Yesus tawarkan kepada kita untuk dialami. Selamat melanjutkan dan selamat bersama-sama berjalan bersama Ibu Teresa. Demikian Pak Winardi. Ya, Romo, terima kasih karena sudah ini ya memberikan kita pengantar yang minggu ke-25. Jadi tadi Romo menjelaskan bahwa kita sudah akan mau memasuki di masa penderitaan ya, pemberitahuan pertama gitu ya. Dan saya lupa kalau enggak hari ini kemarin bahwa Yesus selalu berseru Yerusalem, Yerusalem, tempat para nabi mati di sana gitu ya. Bukan Yerusalem yang kita kenal ya. Banyak orang yang kepingin ke Yerusalem untuk melihat, tetapi di sana adalah tempat yang akan ditinggalkan katanya. Ya, saya teringat kata-kata itu sih. Saya lupa kalau enggak hari ini, kemarin ya. Nah, oke, itu ya teman-teman. Dari Romo, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri BBMT pada malam hari ini? Bu Koni mungkin? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Silakan. Mau tanya atau? Enggak, Pak. Sudah jelas ya, Bu Koni ya. Oke. Oke, sudah nggak ada? Bu Linda mungkin? Suaranya belum dibuka, Bu Linda. Belum ada pertanyaan, mesti dijalani sih, baru dirasa nanti. Oke, ya. Kalau di Surabaya kebetulan ya kita Rosario ini memakai peristiwa sedih, Romo. Jadi
sudah memasuki peristiwa sedih ya, karena sudah 5 kali pertemuan kami di Surabaya, Rosario. Jadi sudah memasuki masa penderitaan pastinya. Jadi sudah dului ya Romo istilahnya ya. Tapi oke lah, kita tetap akan mengikuti yang dari panduan Romo, bahwa kita coba berkutat di saat Yesus masuk ke Yerusalem ya. Kalau kemarin kan tentang siapa sih yang dibangkitkan ya. Oh, ada Bu Astria, silakan Bu Astria. Ya, terima kasih. Mau tanya, nggak tahu nih pertanyaan ini biasa banget sebetulnya. Gini, kalau udah dapat berkat atau rahmat dari Tuhan, mungkin kita juga merasakan ya untuk diri kita sendiri. Apa hubungannya dengan musik, seni yang berhubungan dengan seni-seni macam-macam itu, apakah bisa disatukan? Jadi misalkan saya dapat berkat, saya bisa juga berseni atau mendengarkan musik, misalkan aku nyanyi. Nah, bandnya itu aku iso masuk dalam musik itu gitu, pas gitu loh. Nah, itu bagaimana? Itu aja sih sebetulnya. Makasih Pak Win. Oke. Sebetulnya di luar konteks ya Bu Astria, tapi oke lah, saya serahkan ke Romo, meskipun di luar konteks yang kita BBMT, tapi itu pertanyaannya. Jadi berkaitan dengan seni ya Romo mungkin ya. Nggak apa-apa, mungkin Ibu Astrid kan menyampaikannya dalam simbol ya, Ya. kalau saya menangkapnya. Jadi gini, saya itu kalau mendengarkan musik yang ada liriknya, itu saya tidak bisa lama. Tapi kalau saya mendengar musik yang tanpa lirik, yang melodinya seperti Gregorian dan semuanya itu membantu saya untuk lebih lama mendengarnya. Itu satu. Kalau saya kan udah lama juga di Jepang ya. Nah, sekarang ini kalau saya mendengar musik-musik Jepang yang saya waktu di awal-awal belajar bahasa Jepang itu, yang musik-musik klasik gitu ya, koto dan lain-lainnya itu saya masuk. Tapi udah mulai dengar yang baru-baru ini ya, apa banyak katanya itu malah saya tidak bisa masuk. Nah, saya mau mencoba memahami pertanyaan Ibu Astrid ya. Bagaimana musik dapat membantu kita untuk menjadi apa istilahnya ya, healing ya. Jadi kayak menemukan suatu ruang di mana saya bisa dalam ya, damai atau dalam atau apapun namanya ya. Nah, saya menggambarkan itu ada bahasa-bahasa di mana Allah, kehadiran Allah itu dapat kita pahami seperti musik. Kehadiran Allah kita alami seperti halnya musik yang membuat kita bisa ketemu dengan waktu, ruang kudus kita ya. Maka saya selalu mengatakan doa, ekaristi dan semuanya itu kan sebenarnya cara kita menyiapkan hati ya. Jadi tidak mungkin kalau kita itu tidak pernah menyiapkan hati lalu tiba-tiba bisa merasakan rahmat Tuhan. Itu susah. Tentunya kalau kita itu selalu sibuk gitu ya, sibuk mikir tentang kekhawatiran kita setiap hari itu ya, kan ruang kita untuk menyediakan Tuhan, misalnya berkomunikasi dengan Tuhan itu kan menjadi sangat tidak ada ya. Nah, saya rasa itu yang dapat saya coba lihat Bu Astrid ya. Jadi seperti BBMT ini kan sebenarnya bagaimana kita mencoba melatih bahasa baru. Yaitu rutin kita berdoa dengan waktu yang ditentukan dan kita mencoba menyelami 1-2 bacaan dan kita bawa setiap hari sambil merenungkan temanya, sambil merenungkan poin-poinnya, kita bersama dengan teman-teman lainnya, setiap Jumat ketemu, kita sharing gitu. Ini kan cara baru kita membangun suatu bahasa ya, bahasa untuk membangun ruang hening tadi ya, ruang kudus tadi ya. Maka ya kita butuh itu ya. Kalau kita mau sungguh-sungguh merasakan rahmat Tuhan itu ya, kalau kita tidak menyiapkan ruang itu ya menjadi susah. Maka bahasa-bahasa yang sudah kita punya pasti banyak. Contohnya kalau mungkin saya hanya membayangkan ya, Bapak Ibu kan sudah berpuluh-puluh tahun hidup bersama ya, sebagai pasangan ya. Tentu bahasanya kan sudah ketahuan.
kalau misalnya nyuwun sewu ya Pak Wiranto dan Bu Linda ya. Kalau Bapak pas gini saya pasti diem misalnya. Kalau Ibu masih gini saya juga ikut diem. Ada bahasa yang tidak terdefinisikan, tetapi sudah menjadi alami gitu ya. Jadi mungkin kalau membayangkan, kalau saya kan melihat wajahnya Pak Wiranto Bu Linda kan waktu di itu ya di Kalkuta itu ya, kan ada foto-fotonya itu. Mungkin waktu itu dengan sekarang bahasanya sudah berkembang banyak gitu. Jadi bahasa 50 tahun lalu atau 40 tahun lalu tentu akan menjadi bukan tidak sama tapi berkembang gitu ya bahasa kita mengenal Tuhan. Nah, salah satunya lewat musik ya. Jadi kalau ada musik tertentu yang membuat kita bisa mengalami Allah ya tentu musik itu yang membawa kita kepada Allah. Nah, kalau saya lagi bosan di rumah ya saya dengarnya lagu-lagu Phil Collins gitu ya. Kalau lagi jalan gitu ya. Tapi itu hanya mengisi waktu aja. Tapi tidak sampai kepada seolah-olah saya itu sedang berdoa ya. Enggak. Nah, ada musik-musik yang membuat kita hanya ya ngisi waktu aja. Tapi ada musik-musik yang menghantar kita kepada keheningan. Nah, kiranya semoga BPMT ini menjadi bahasa baru bagi Bapak Ibu untuk membangun ruang tadi ya, ruang kudus ya, ruang suci tadi. Istilah kerennya sacred space ya. Jadi ruang kudus di mana kita rutin membangun relasi dengan Tuhan di sana. Demikian Pak Winardi, Pak Bu Astrid, semoga tidak menjawab tetapi sedikit berhubungan dengan itu. Ya. Terima kasih Romo. Sama-sama Bu Astrid. Terima kasih Romo. Berarti mungkin sekali lagi ya Romo, saya ingin bertanya, kalau minggu ke-24 itu kan sampai kemarin sampai sudah Yesus yang di Betania membangkitkan Lazarus, kemudian masuk ke Yerusalem yang di apa namanya diarak gitu ya. Jadi pada Minggu Palma. Berarti yang kita renungkan ini sampai Yesus di Getsemani gitu ya Romo. Apa yang dilakukan Yesus sampai sebelum ditangkap gitu ya Romo, maksudnya Romo ya. Yang ingin kita Yang mana? Minggu 25? Minggu 25. Ya betul Romo, 25. Oh enggak, jadi gini, ini belum sampai. Oh ya, maksud saya gini, betul. Jadi kan kalau kita lihat sampai Minggu 24, kisah-kisah penyembuhan itu kan banyak terjadi ya. Ya. Ya, jadi yang merenungkan tentang mujizat dan lain-lain. Nah, Minggu 25 dan seterusnya ini tidak ada mujizat yang sifatnya penyembuhan semata-mata. Tetapi di sini mujizat yang ada itu yang diambil adalah mujizat-mujizat yang berkaitan dengan melihat. Jadi kalau nanti Bapak Ibu merenungkan tentang kisah orang buta yang disembuhkan dan kisah-kisah lainnya, ini berkaitan dengan suatu yang namanya penyembuhan yang melihat Tuhan secara penyembuhan yang membawa kita melihat Tuhan secara langsung. Nah, kalau kita nanti selanjutnya ya masuk dalam lagi pasti ada doa tentang Getsemani. Maka di sini menyiapkan hati untuk berjalan bersama Yesus yang masuk Yerusalem sebelum dia Minggu Palma, betul. Oke, berarti jadi jangan keburu ke Getsemani dulu berarti Romo ya. Jadi sebelum apa namanya perjamuan terakhir lah istilahnya ya. Jadi kira-kira begitu ya mungkin Romo ya. Minggu Palma, sebelum Minggu Palma ini. Sebelum Minggu Palma ya. Oh, sebelum masuk ke Yerusalem berarti. Jadi Betania itu sebelum masuk ke Yerusalem ya. Oke. Ya oke, terima kasih Romo.